Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Pemirsa Khazanah, mungkin di antara kita tidak banyak menyadari hari Selasa 8 Juli dini hari telah terjadi gerhana bulan. Boleh jadi karena banyak dari kita yang menganggap peristiwa semacam ini hanyalah fenomena alam biasa, apalagi sudah bisa diprediksi sebelumnya. Tapi tahukah Anda bahwa peristiwa gerhana ini bagi Nabi SAW bukan peristiwa biasa, tapi peristiwa dahsyat yang luar biasa dan menakutkan. Apa yang terlintas di benak Nabi SAW saat terjadi gerhana? Lalu apa yang kemudian dilakukan Nabi SAW saat peristiwa alam ini terjadi? Saat terjadi gerhana, Nabi SAW merasakan rasa takut, bukan karena mitos yang berkembang di masyarakat tentang gerhana, tapi yang terlintas di benak Nabi SAW adalah kiamat. Ketika terjadi gerhana, Rasulullah merasa khawatir karena gerhana merupakan salah satu tanda terjadinya hari kiamat. Jika yang terjadi gerhana matahari, maka yang hilang dari penglihatan adalah cahaya matahari. Jika yang terjadi gerhana bulan, yang hilang adalah cahaya bulan. Hilangnya cahaya bulan, kemudian dikumpulkannya matahari dan bulan merupakan salah satu tanda kiamat yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam kitabnya. Ia berkata, bilakah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak ketakutan, dan apabila bulan telah hilang cahayanya, dan matahari dan bulan dikumpulkan. Al-Quran Surah Al-Qiyamah ayat 6 hingga 9. Keempat ayat ini menjelaskan salah satu tanda-tanda kiamat yang berhubungan dengan matahari dan bulan. Jika dikaitkan dengan hadis dari Abu Musa, bukankah fenomena gerhana itu, matahari, bumi, dan bulan dikumpulkan? Itulah gambaran kiamat seperti yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Hal ini pula yang ditegaskan oleh Imam An-Nawawi mengenai maksud kenapa Nabi SAW takut khawatir terjadi hari kiamat. Karena gerhana merupakan tanda yang muncul sebelum tanda-tanda kiamat, seperti terbitnya matahari dari barat atau keluarnya Dajjal, atau mungkin gerhana tersebut merupakan sebagian tanda kiamat. Kita tidak tahu peristiwa gerhana bisa saja menjadi tanda datangnya bencana atau azab, atau tanda semakin dekatnya hari kiamat. Misalnya dengan semakin lemahnya tembok yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj, atau akan semakin keringlah sungai Efrat di Irak. Maka tidak patut bagi umat Nabi Muhammad menyambut gerhana matahari atau bulan dengan sukacita, mengabadikannya dengan berfuturia, karena tuntunan Rasulullah menyuruh kita untuk menghadapi gerhana dengan mempertebal keimanan dan terus-menerus berzikir mengingat Allah. Peristiwa gerhana memberikan pelajaran bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mengendalikan seluruh makhluknya, apa saja, bahkan matahari atau bulan yang dianggap makhluk yang luar biasa, bahkan banyak manusia yang menyembahnya. Itu sebabnya Nabi menganjurkan untuk memperbanyak zikir, istighfar, takbir, sedekah, dan bentuk ketaatan lainnya. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana ini tidak terjadi karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Jika melihat hal tersebut, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, kerjakanlah sholat, dan bersedekahlah. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, jika peristiwa ini terjadi, Rasul mengajarkan kita agar melaksanakan sholat gerhana sebanyak 2 rakaat. Berbeda dengan sholat biasa, sholat gerhana dilakukan tanpa azan dan iqamah sebelum sholat gerhana. Yang ada hanya seruan untuk sholat berjamaah, sesuai dengan hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Ketika terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah SAW, maka diserukan as-salatul jami'ah, salat secara berjamaah. Hadis riwayat Bukhari.
Sholat ini disunahkan untuk dikerjakan dengan berjamaah di masjid. Sholat sunnah gerhana dikerjakan dalam 2 rakaat yang sama seperti sholat 2 rakaat lainnya. Tapi yang berbeda adalah bacaan surah, ruku dan sujudnya sangat lama. Dan setiap rakaat terdiri dari 2 kali ruku, sehingga 2 rakaat terdiri dari 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, pernah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW lalu mendirikan sholat bersama orang banyak. Beliau berdiri dalam sholatnya dengan memanjangkan lama berdirinya, kemudian ruku dengan memanjangkan rukunya, kemudian berdiri dengan memanjangkan lama berdirinya, namun tidak selama yang pertama. Kemudian beliau ruku dan memanjangkan lama rukunya, namun tidak selama rukunya yang pertama. Kemudian beliau sujud dengan memanjangkan lama sujudnya. Beliau kemudian mengerjakan rakaat kedua seperti apa yang beliau kerjakan pada rakaat yang pertama. Saat beliau selesai melaksanakan sholat, matahari telah nampak kembali. Kemudian beliau menyampaikan khutbah kepada orang banyak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagi imam disunahkan untuk mengeraskan bacaan pada sholat gerhana sebagaimana pada sholat Id. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW mengeraskan bacaan dalam sholat gerhana. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu disunahkan pula khutbah setelah sholat gerhana. Sedangkan waktu pelaksanaannya sejak mulai gerhana hingga bulan atau matahari kembali terlihat normal. Bagi daerah yang tidak dapat melihat gerhana, tidak ada keharusan untuk melaksanakan sholat gerhana, karena hanya diharuskan bagi siapa saja yang melihat peristiwa ini.